Kami mengucap syukur kepada Engkau Bapa yang ajaib. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Karena Engkau kami berdiri hari ini, karena Engkau kami ada hari ini Tuhan. Karena itu layaklah kami memberi penghormatan yang terbaik kepada Engkau Yesus Kristus Tuhan. Kami bersyukur untuk segala pengorbanan-Mu. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu Tuhan. Dan saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Segala kuasa yang tidak daripada Allah, segala kuasa yang datang daripada segala kuasa kegelapan, kami sepakat, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini dengan otoritas Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus ada di tempat ini, menguasai kami, menyertai kami, berkuasa di tengah kami pada pagi hari ini Tuhan. Karena kami mau Tuhan, kami menikmati kuasa kebangkitan-Mu. Kami menikmati kuasa-Mu Tuhan. Supaya kami dilepaskan, kami dibebaskan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Salam Bapak Mama yang dikasihi Tuhan. Saya mengucap syukur kepada Tuhan. Ketika pujian ini disampaikan, Yesus Kristus Tuhan yang luar biasa itu. Seharusnya kita ada dalam bilangan orang-orang yang harus dibinasakan. Seharusnya kita adalah orang-orang yang mungkin tertutup dengan air bah. Seperti khotbah kemarin sore. Karena kejahatan kita sangat luar biasa. Yang melukai hati Tuhan. Bahkan kemarin ketika pengkhotbah dalam doa puasa berkata bahwa Tuhan Allah menyesal menjadikan manusia. Betapa jahatnya manusia sehingga timbul penyesalan di hati Allah. Tetapi oleh karena Yesus Kristus Tuhan, hari ini kita ada di tempat ini. Hari ini kita ada di sini. Ketika dari Adam sampai zaman Nuh bilangan manusia belum banyak. Tetapi hari ini kita sangat banyak dengan segala kejahatan. Tetapi karena kemurahan Tuhan, kita berdiri dan menikmati segala kebaikan Tuhan hari ini. Kita akan belajar firman Tuhan pada hari ini dengan tema semua karena Tuhan Yesus Kristus. Semua karena Tuhan Yesus Kristus. Ayat pengantar yang akan saya baca bagi kita pada pagi hari ini. Kisah Para Rasul 2 ayat 36 sampai ayat yang ke-40. Demikian firman Tuhan. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat? Saudara-saudara, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Papa Mama yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan belajar ya hurufnya ya di sini cukup besar. Papa Mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seharusnya kita tidak punya akses kepada Bapa kita di surga. Kenapa? Karena Bapa yang kudus tidak bisa berkompromi dengan orang-orang yang tidak kudus di hadapan Bapa. Tetapi oleh Yesus Kristus kita bisa memiliki akses kepada Bapa kita di surga. Kata Tuhan adalah Kyrios yang dapat berarti juga Tuhan.
Tuhan dipakai sebagai gelar bagi Yesus dalam perjanjian baru untuk menyatakan kekuasaannya sebagai raja dan sebagai orang yang dibangkitkan dari kematian dan duduk di sebelah kanan Allah. Papa mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yohanes 14 ayat 6 berkata, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku," melalui Yesus Kristus Tuhan. Di ayat yang lain dikatakan Yohanes 16 ayat 23 berkata, "Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikan kepadamu dalam namaku. Dalam namaku mintalah, maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu." Bapa mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini Bapa pernah berkata bahwa menyesallah aku menjadikan manusia. Tetapi hari ini kita bersyukur kepada Bapa kita yang di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita bisa datang kepada Bapa dalam segala apapun yang kita perlukan, yang kita doakan melalui Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur bahwa beberapa waktu pasca lewat, saya mendengar banyak cerita pasca tahun ini berbeda dengan pasca sebelumnya. Ketika orang merayakan pasca, berjalan, suasana yang luar biasa, itu mendatangkan suatu perasaan yang luar biasa. Betapa terlukanya, berapa sakitnya ketika Yesus mengalami penganiayaan yang luar biasa. Saya melihat lewat dari Kilo 3 jalan ke kantor sini, di depan kantor agama ada satu bukit Golgota yang tinggi. Mereka buat sedemikian rupa. Dan ada yang bercerita, mereka katakan ketika mereka sampai di atas bukit itu, mereka merasakan sesuatu yang, perasaan yang begitu luar biasa. Kenapa? Karena mereka mengingat bahwa betapa Yesus sakit digantung di atas kayu salib. Papa mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah sampai sebatas itu? Apakah sampai tahap itu? Bahwa kita terbawa oleh perasaan kita merasakan sakit yang luar biasa. Yesus sakit. Tetapi satu hal, bahwa Yesus punya visi untuk menyelamatkan semua manusia. Dalam kesakitannya dia rela. Kenapa? Supaya saya dan saudara hari ini memiliki akses yang besar kepada Bapa kita di surga. Kita tidak akan pernah bisa sampai kepada Bapa kita jika kita tidak melalui Yesus Kristus Tuhan. Amin Papa Mama. Jangan menganggap sepele tentang nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita berjalan, kita terangtuk dalam nama Yesus. Tidak apa-apa. Tapi kadang-kadang kita latah menggunakan nama Yesus secara sembarangan di dalam hidup kita. Nama Yesus adalah nama yang sangat mulia. Karena itu kita wajib menghormati, ditempatkan dalam porsi yang tepat. Supaya itu mendatangkan kuasa atas hidup kita. Hal yang berikut. Melalui Yesus kita menikmati janji-janji Allah Bapa kita. Saya mengambil gambar ini salah satu kaki dian yang ada di Israel. Papa mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam Kejadian 12 ayat kedua berkata, "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati engkau, orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk engkau. Orang-orang yang mengutuk engkau dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat." Ketika tadi pagi saya bangun dan saya bersaat teduh, sudah lama saya penasaran. Sebenarnya saya ini dari keturunan yang mana? Orang Filistin dari keturunan yang mana? Bahkan bangsa Palestina dari yang mana? Saya penasaran sekali. Lalu tadi ketika saya baca firman Tuhan mulai dari Kejadian, lalu anak-anak dari Nuh mulai turun Sem, Ham dan Yafet. Kita keturunan dari Sem, dari Bapa Abraham, lalu turun sampai kepada kita. Tetapi Ham, kalau tidak salah, Ham Yafet, ada keturunan Filistin dari sana. Kemudian Asyur juga dari Yafet, dari saya tidak tahu yang selalu bermasalah dengan bangsa Israel, apakah Asyur dari Yafet atau dari Ham. Bapak mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah perjalanan saya lihat, oh
berarti ini pecahnya dari sini sampai ke sini. Tetapi ketika sampai zaman Abraham, Tuhan berkata, keluarlah dari tempat ini, dari Haran ini. Haran adalah salah satu saudara dari Abraham, tetapi juga nama tempat. Haran itu. Papa mama keluarlah dari tempat ini ke negeri yang aku janjikan. Dan ketika dalam Kejadian 12 ayat 2, Tuhan berkata, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Siapa yang memberkati engkau akan diberkati. Siapa yang mengutuk engkau akan dikutuk. Firman Tuhan semesta alam. Semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat karena Abraham. Bagaimana dengan kita hari ini? Kita bukan keturunan Israel. Secara langsung, janji Tuhan turun kepada bangsa Israel. Janji Tuhan turun kepada karena itu Bapak Mama, kakak boleh lihat naikkan sedikit dari slide ini. Karena itu Bapak Mama janji secara slide berikutnya. Bisakah? Atau tidak bisa? Oh, tidak bisa slide berikut. Ya, Bapak Mama, ketika U20 kalau tidak salah di Indonesia dibatalkan. Lalu Israel di mana-mana. Saya penasaran dengan Israel. Ternyata setelah saya baca tentang Israel, saya tahu air laut disuling menjadi air bersih untuk diminum. Air yang kotor kemudian dikumpulkan dan disuling menjadi air bersih untuk tanaman. Kemudian banyak buah-buahan pertanian terbaik berasal dari Israel yang gersang itu. Tetapi mereka bisa membuat pertanian yang sangat luar biasa di tanah yang gersang dengan sangat subur luar biasa. Tank terbaik ada di Israel. Robot terbaik untuk mendeteksi apakah rudal ini sampai musuh-musuh bisa dihancurkan dari Israel. Papa Mama. Sekarang Afrika mengadopsi sistem pertanian Israel. Dan Indonesia berupaya untuk bisa menahan. Kalau bisa jangan ada hasil pertanian dari Israel. Tetapi segala yang baik ada di Israel. Saya cari di peta lagi. Seperti apakah Israel itu? Dia negara yang sangat kecil. Terhimpit di antara negara-negara Arab Papa Mama. Dan ketika saya baca lagi ada ilmuwan orang kaya keturunan Yahudi. Ada di sini dikatakan ada Albert Einstein, penemu Google, Sergey Brin adalah seorang keturunan Yahudi. Ada Mayer Amschel Roslitz, seorang pencetus bank modern. Para pegawai bank, Bapak M, itu berasal dari mereka sana yang mencetuskan bank modern. Ada yang menemukan Facebook yang hari ini kita pakai, Mark Zuckerberg. Yang setiap hari selalu pakai baju kaos abu-abu. Seolah-olah dia orang yang sangat miskin. Tetapi dia orang yang sangat kaya dengan 100 sekian triliun uangnya. Dan 75% disumbangkan untuk bantuan amal. Papa Mama. Kemudian ada Albert Einstein. Ada banyak sekali orang-orang hebat dari keturunan Yahudi. Kenapa? Karena janji itu bagi mereka. Dan kita tidak bisa ganggu. Karena secara fisik itu hak mereka. Tetapi kita hari ini kembali kepada slide yang dahulu Kakak Efran. Bukan, di atas, slide di atas. Ya, di sini dikatakan Efesus 2 ayat 12 bahwa pada waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewarganegaraan Israel. Tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan yang dijanjikan tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus Yesus Tuhan kita. Kita tidak dapat janji secara fisik. Tetapi di dalam Yesus Kristus kita bisa menjadi seperti Albert Einstein. Kita bisa menjadi orang-orang yang makmur. Kita bisa menjadi apa saja karena di dalam Yesus Kristus yang memberi hidup kita. Jadi kematian Kristus bukan sebatas sampai perasaan kita ketika dia dikoyakkan, dia dihina. Tetapi tentang kuasa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bisa akses semuanya itu. Tetapi apakah kita mau? Firman Tuhan berkata bahwa jika kita datang kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendapatkan segala sesuatunya. Sampai hari ini, bahkan kita tidak mau meminta kepada Bapa. Papa Mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini
Kita punya Tuhan yang hebat. Ketika saya berdoa, saya ingat anak-anak saya ada sekitar 14-20 orang termasuk Efran. Mereka akan pergi untuk kuliah. Dalam doa puasa saya berkata, Tuhan saya ambil tempat-tempat ini untuk anak-anak saya Tuhan. Dalam jurusan-jurusan mereka. Karena di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya adalah seorang pemimpin di pelayanan saya di PPA. Dan saya tahu doa saya akan mendatangkan kuasa bagi anak-anak saya. Ada yang ambil jurusan akuntansi, manajemen ekonomi, administrasi negara, ada yang tes polisi, ada yang sedang ambil ke dokter, perawat dan sebagainya. Saya punya kekuatan iman yang luar biasa berkata, saya ambil tempat-tempat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bulan Mei mereka akan tes. Dan saya ambil itu dalam nama Yesus. Papa mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita terlalu lama membiarkan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus tertimbun dan tidak berkuasa dengan segala sesuatu yang berurusan dengan perasaan dan kelakuan kita. Bapak Sufyan berkata bahwa perasaan itu kadang-kadang hati nurani itu penuh dengan penipuan. Dan kita menghancurkan kuasa Tuhan dengan perasaan-perasaan kita. Dan kuasa Tuhan kehilangan kuasanya di dalam hidup kita. Papa mama, mari kita semua mengakses segala sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa akan menyerahkan segala sesuatunya. Saya mengucap syukur kesaksian tadi dari Mama Erwan bahwa kita hidup karena iman. Kita tidak tahu apa-apa, kita tidak bisa. Kak Erwan masih bisa lari kepada mamanya, kepada bapaknya. Bahwa saya tidak tahu apa yang harus saya buat. Tapi saya juga ingat adik saya, saudara saya Kak Sance. Dia berjalan, dia juga mengurus sendirian. Dia tidak ada bapak. Dan dia berjalan, saya baru pernah lihat pengantin yang susun menu dan sebagainya. Saya bilang kamu harus berpuasa. Kamu harus kuat. Kamu harus berdiri bahwa Bapa di surga akan menjadi Bapa bagimu. Papa mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita punya Tuhan yang luar biasa untuk kita. Mari Papa mama, maukah kita mengakses segala sesuatu yang daripada Bapa melalui Yesus Kristus untuk hidup kita hari ini? Saya tidak tahu apa persoalan Papa mama, tetapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita dapat mengambil segala sesuatu yang menjadi hak kita. Karena Tuhan sudah mati bagi kita. Jangan biarkan kematian Tuhan sia-sia dalam segala kebaikan, kekayaan, kelimpahan daripada Tuhan dalam kehidupan kita. Hal yang berikut, selain kelimpahan Papa mama, ada hal yang menarik yang ketika saya baca, Bapak Gembala mengatakan bahwa kita harus baca firman Tuhan. Dan saya sedang membaca sampai Kisah Para Rasul. Dan saya diberkati dengan ayat-ayat ini. Ada yang sangat luar biasa dari seorang tokoh. Ada Petrus di situ, tetapi ada tokoh yang luar biasa tentang seorang Paulus. Seorang Paulus. Paulus yang dia bukan orang biasa Papa Mama. Dia yang dididik dengan sangat luar biasa. Dia dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1 dikatakan bahwa Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Paulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar supaya dapat surat kuasa untuk membunuh orang-orang pengikut Kristus. Tadi kita sudah bilang kita pengikut Kristus. Tapi ternyata hari ini ada seorang Saulus. Ada seorang Saulus yang berkobar-kobar hatinya supaya bisa membunuh setiap pengikut Kristus. Mengikut Kristus, kita berhadapan dengan seorang Saulus. Kalau kita pada waktu itu hatinya berkobar-kobar. Tetapi seorang Paulus, dia kalau Yesus datang dengan visi menyelamatkan semua orang yang berdosa. Ketika Saulus belum bertemu dengan Tuhan, visinya dia adalah seorang yang sangat paham hukum Taurat. Dan dia berkata dia harus membinasakan semua orang yang mengikuti Kristus. Tetapi Tuhan Yesus Kristus itu, Tuhan Yesus yang hebat itu, untuk seorang pembunuh seperti Saulus. Dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 4 dikatakan, Paulus ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang engkau aniaya.
Papa mama yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seorang Saulus ketika dia belum berjumpa dengan Yesus, dia adalah seorang pembunuh yang luar biasa. Dia menganggap benar ketika dia membunuh orang-orang yang mengikuti Kristus, karena dia menganggap mereka adalah bidat, orang-orang yang harus binasakan karena mereka telah menyeleweng dari agama mereka sendiri. Papa mama, tetapi Yesus Kristus Tuhan. Karena Yesus Kristus Tuhan, seorang pembunuh seperti Saulus, dia datang dan menemukan seorang Saulus. Seorang Saulus. Apa yang menjadi masa lalu kita hari ini Papa mama? Ketika saya merenungkan firman ini, terbersit satu pemikiran di dalam pikiran saya seperti ini. Seorang Saulus, dia punya masa lalu. Dia seorang ahli Taurat. Tapi kemudian dia terkenal sebagai seorang pembunuh. Kita akan melihat bahwa masa lalu seorang Saulus sebagai seorang pembunuh tidak menghancurkan masa depannya. Dia tidak tinggal dalam masa lalunya sebagai seorang pembunuh yang terus menghantui dia. Tetapi dia bergerak menjadi seorang Paulus yang diubahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Papa mama, apa yang menjadi masa lalu kita hari ini? Yang kita terus ingat itu, lalu kita tidak mau membicarakannya. Kita akan lihat bagaimana seorang Paulus berdiri di hadapan siapapun juga. Di hadapan Felix kah, Raja Agripa kah, di hadapan imam besar. Dia selalu berkata, aku seorang pembunuh. Tetapi hari ini ketika Yesus bertemu dengan aku akan memberitakan firman Tuhan tentang Yesus itu bagaimanapun caranya. Papa mama, setiap kita punya masa lalu. Saya selalu bilang, saya juga, bapak orang yang luar biasa. Tetapi dia tidak tahu cara mendidik anak saja. Bapak yang tidak sekolah dengan tinggi. Dia mendidik saya dengan sangat keras. Di antara saudara kami yang lain, saya yang paling keras. Tapi hari ini saya mau bilang bahwa saya bangga dengan papa saya. Karena didikannya saya menjadi orang yang kuat dan luar biasa hari ini. Dengan aturan-aturan yang bahkan dia tidak paham firman Tuhan. Karena dia seorang halaik. Seorang penyembah berhala, tetapi aturan dari nenek moyangnya sangat jelas. Jadi kami salah, maka kami kena pukul. Tetapi hari ini ketika saya menjadi pengikut Kristus, saya mau memberi hormat untuk bapak saya dengan didikan yang luar biasa. Hanya dia tidak tahu caranya waktu itu. Papa mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita adalah keluarga, kita adalah orang tua, kita adalah pemimpin gereja. Apakah selesai ketika kita menjadi Kristen? Apakah selesai ketika kita dibaptis? Apakah selesai ketika kita hidup dalam setiap pertemuan ibadat? Tidak selesai sampai situ. Ada banyak hal yang kita akan contoh dari Paulus pada pagi hari ini. Papa mama, kita akan lanjut yang berikut. Seorang Paulus yang diubahkan untuk menjadi berkat. Saya tulis dalam kurung kecil, memiliki identitas yang jelas dalam hidupnya. Papa mama, saya pernah baca bahwa minggu lalu dalam doa puasa, di Listra ada seorang yang duduk. Lemah kakinya sejak lahir. Dia lumpuh, tidak bisa berjalan. Ketika dia mendengarkan Paulus bicara, lalu Paulus menatap dia, dan melihat bahwa dia beriman dan dapat disembuhkan. Dalam Kisah Para Rasul 14 ini, lalu kata Paulus dengan suara nyaring, berdirilah tegak di atas kakimu. Paulus ketika dia diubahkan, dia memiliki kepekaan roh yang luar biasa. Ketika orang lumpuh ini mendengarkan Paulus berbicara tentang Yesus, lalu Paulus menatap dia. Roh yang di dalam Paulus bergerak dalam kepekaan luar biasa. Dan dia melihat dalam mata orang ini ada iman. Dan dia bisa disembuhkan Papa Mama. Lalu Paulus berkata, berdirilah di atas kakimu. Papa Mama, menjadi orang Kristen. Ketika kita hidup di dalam Tuhan, mari miliki kepekaan di dalam roh Tuhan. Supaya kita melihat dalam orang-orang yang lumpuh secara iman, secara rohani. Melihat bahwa ada kerinduan untuk datang kepada Tuhan. Dan kita bisa berkata bahwa bergeraklah, keluarlah dari kelumpuhanmu, datanglah kepada Tuhan. Sama seperti Mama Banu Naik berkata bahwa kalau urusan pernikahan terlalu mahal Bapak Mama, bukan murah. Saya pernah menikah dan anak yang tidak punya mama, tetapi saya juga melihat Tuhan mencukupkan keperluan saya. Saya bilang di Kasance, apa yang tidak pernah engkau bayangkan, itu yang Tuhan sediakan bagi engkau. Sama seperti kesaksian beliau.
Hamba Tuhan bukan pengusaha besar. Tetapi hamba Tuhan punya Bapa yang sangat besar, melebihi penguasa apapun di bumi ini. Dia akan menyediakan, bahkan sampai detik-detik terakhir Tuhan menyediakan dengan cara yang luar biasa. Dan kita hanya akan berkata bahwa sungguh Tuhan sangat hebat dalam kehidupan kita. Itulah kuasa Yesus bagi kita. Paulus memiliki kepekaan yang luar biasa. Hal yang lain Bapak Mama, Paulus mengadakan banyak mujizat. Bahkan Paulus, pakaian Paulus, sapu tangan Paulus dipakai orang-orang untuk ditaruh di orang-orang yang sakit. Orang-orang yang lumpuh, orang-orang yang kerasukan roh jahat. Ketika hanya baju seorang Paulus diletakkan di atas mereka, mereka mengalami kesembuhan dan mujizat. Ketika saya baca ini, bilang Tuhan, itu sesuatu yang menggerakkan, menggairahkan Tuhan. Terlalu lama kami menjadi orang Kristen yang hanya melihat apakah pemimpin pujian, dia membawa pujian dengan baik atau tidak. Kita memaksa diri kita menuntut orang lain. Tetapi seharusnya setiap kita datang dengan kuasa daripada Tuhan. Ketika kita memiliki api yang sama, bahkan seorang pemimpin pujian mungkin yang sedang sedih. Ketika dia memimpin pujian, melihat kita memuliakan Tuhan, dia akan berlompat di sini. Kenapa? Karena roh yang ada di dalam kita transfer ke depan sini dan setiap orang bisa memuliakan Tuhan. Kita harus berani, kecuali kita sakit. Kalau kita sakit, kita harus duduk. Kenapa saya bilang, saya juga orang yang sakit. Ketika masalah rahim mulai bermasalah, kadang-kadang untuk duduk saya tidak bisa. Berdiri tidak bisa, kesulitan. Tetapi saya tahu bahwa setiap kita akan membawa pengaruh bagi orang-orang di sekeliling kita. Amin Bapak Mama. Jangan pernah menganggap bahwa saya bukan pemimpin pujian, saya bukan pengkhotbah seperti mana. Saya mau bilang bahwa Tuhan yang sama ada bagi Bapak Mama dan ada bagi saya. Tuhan yang sama memiliki kuasa yang sama yang bisa dicurahkan ketika kita datang kepada Bapa dan menggerakkan untuk datang ke dalam kehidupan kita. Amin Bapak Mama, bergeraklah dalam iman kita. Kenapa? Karena Tuhan menebus kita dengan darahnya yang mahal. Jangan melihat siapapun juga, tetapi lihatlah kepada Yesus kita yang hebat, yang luar biasa. Sedalam apa, sekelam apa masa lalu kita. Bahkan ketika perempuan yang kedapatan berbuat zina saja, Tuhan yang kudus itu tidak memberi penghakiman. Saya dan saudara, kita sering menghakimi. Hari ini kita harus bertobat di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena kita melupakan kuasa Tuhan sehingga kita hidup di dalam penghakiman kita. Firman Tuhan menegur saya hari ini, menegur kita semua supaya kita kembali kepada Bapa. Hal yang berikut Papa Mama. Masih tentang seorang Paulus diubahkan menjadi berkat. Ada juga seorang Eutikus yang duduk terlalu lama ketika Paulus bicara, lalu dia jatuh dan meninggal. Seorang Paulus, seorang pembunuh itu. Dan ketika Tuhan ubahkan dia, orang mati dibangkitkan. Kalau dulu dia dengan tangannya membuat orang kehilangan nyawa. Tetapi hari ini dengan kuasa daripada Tuhan, dia membangkitkan orang yang sudah mati. Dia membangkitkan orang yang sudah mati. Seorang Eutikus, dia berkata jangan ribut, dia tidak mati. Jika rohani kita mati, kita melihat orang-orang yang mati. Apa yang kita lakukan? Biasanya kita menjadi sangat ribut. Kita ribut sekali ketika kita melihat orang-orang yang sedang mati secara rohani. Karena sedang dibelenggu oleh belenggu yang berabad-abad. Ditipu oleh iblis sehingga dia mati secara rohani. Kita menjadi sangat ribut. Belajar dari Paulus, hari ini Paulus berkata, jangan ribut, dia tidak mati. Mari kita ketika melihat ada orang yang sedang mati secara rohani, kita berkata, jangan ribut. Taruhlah tanganmu dan doakan dia supaya dia bangkit dari kematiannya. Jangan terlalu ribut melihat kesalahan orang, kejatuhan orang. Kemarin ketika kami Zoom webinar, salah satu hamba Tuhan Pak Bambang yang luar biasa, saya sangat terberkati. Bahkan dengan ketua Sinode Gemit kemarin. Saya terberkati sekali. Beliau salah satu pembicara yang sangat luar biasa. Dia jemaat Abalaf dulu awal-awal. Kemudian beliau juga pendiri Anlis yang sekarang diikuti oleh Kasance. Dia mengungkapkan hasil penelitian, fakta. Dan Bapak Mama mau tahu salah satu fakta yang sangat luar biasa yang beliau katakan bahwa karena bicara dihubungkan tentang abuse atau kekerasan.
Dan fakta menyatakan bahwa kekerasan fisik, kekerasan finansial, kekerasan sosial, kekerasan emosi paling banyak dilakukan oleh para hamba Tuhan. Para pendeta yang berdiri di mimbar, mereka yang paling banyak melakukan kekerasan. Ketika saya mendengar ini, saya berpikir kenapa? Saya sempat bicara dengan Kak Lili, kenapa begitu? Dan saya tahu bahwa menjadi seorang pemimpin tidak selesai sampai dipanggil bagem atau magem. Tidak sampai situ, tidak sampai berkhotbah. Tetapi papa mama ada banyak beban yang ketika kita tidak berdoa, tidak siap, segala beban ditumpuk di atas kepala kita. Ketika kita tidak sanggup menanggungnya, maka orang-orang di sekeliling kita akan menjadi korban. Saya ingat khotbah ini beberapa puluh tahun yang lalu, puluh lah kalau seperti itu. Karena saya sudah 20 tahun di SOE. Saya ingat waktu itu Bapak Yakub yang khotbah. Dia bilang begini, Pak Yakub Nengging berkata, jika kita hidup di satu tempat, kita tidak minta Tuhan untuk covering kita dengan rohnya, maka segala roh di sekitar kita akan datang dan menekan kita, dan kita akan jadi seperti roh di sekeliling kita. Saya sangat ingat khotbah itu. Karena itu di PPA saya bilang di kawan-kawan, sebelum kita mengajar, kita harus berdoa. Supaya kita tidak tahu di rumah ada banyak masalah. Kita harus berdoa supaya kita datang kepada anak-anak, kita datang dengan hati yang benar. Sebelum kita pulang, kita harus berdoa supaya segala beban ini kita tinggalkan di sini, supaya kita jangan jadi beban di rumah kita lagi. Papa Mama, saya berani bicara ini. Ketika saya menjadi jemaat, beda rasanya. Tapi saya menjadi istri gembala, beda rasanya. Ada banyak hal yang kalau saya tidak kuat di dalam Tuhan, akan banyak hal yang menghancurkan hidup saya. Papa Mama yang dikasihi Tuhan Yesus, tanggung jawab Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Tidak mudah menjadi orang tua. Menjadi orang tua yang melepaskan. Bahkan ada satu hal yang kemarin dikatakan oleh hamba Tuhan bahwa pernikahan hari-hari ini banyak kasus perceraian, perselingkuhan terjadi. Kenapa? Karena sebelum memulai pernikahan tidak membicarakan, bahkan tidak punya visi yang sama. Masing-masing berjalan. Harusnya satu keluarga menjadi satu. Tapi hari ini menjadi dua, menjadi tiga, menjadi empat. Tidak memiliki visi dan itu mendatangkan masalah bagi keluarga. Saya sangat ditegur dengan webinar yang luar biasa itu kemarin. Tanggung jawab kita berat di abad ini, Papa Mama. Hari ini mungkin kita bilang yang penting selesai masa saya. Seperti Hizkia berkata di Raja-Raja. Tetapi anak cucu kita suatu hari mereka akan ikut lagi seperti apa kita hari ini. Mari kita memutuskan rantai yang tidak benar ini. Supaya anak-anak kita ke depan dalam masa-masa yang sulit. Bayangkan Bapak Mama di zaman Nuh yang penduduk belum ada smartphone, belum ada kejahatan saja. Tuhan menyesal dan ingin membinasakan. Kalau kita hari ini tidak mengajarkan anak-anak kita, maka mereka akan binasa. Bukan oleh air bah, tetapi oleh segala sesuatu yang akan datang atas hidup kita. Kita akan lanjut Papa Mama. Kisah Para Rasul 1 ayat 20 berkata, mendengar itu mereka memuliakan Allah. Lalu mereka berkata kepada Paulus, saudara, lihatlah, beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Sampai hari ini masih banyak orang Yahudi yang tidak mengenal Kristus. Kalau di kitab Wahyu, kita melihat ada jumlah, kalau tidak salah, kalau saya salah boleh koreksi, 144.000 yang akan diselamatkan dari bangsa itu. Saya coba lihat penduduk Israel, bahkan orang Yahudi yang tersebar ke bangsa-bangsa. Apakah sebatas itu Tuhan? Apakah sebatas itu? Tetapi kalau kita baca kembali dalam Kisah Para Rasul 2 tadi, dikatakan orang-orang sesuai dengan kehendak Allah. Artinya masih banyak peluang. Dan hari ini tanggung jawab kita sama seperti Paulus adalah pergilah untuk memberitakan Injil sampai keluar. Sampai keluar. Kalau orang Yahudi adalah orang yang harus diselamatkan. Tetapi Tuhan mengutus seorang Paulus. Bahkan dia memiliki seorang sahabat yaitu bernama Barnabas untuk pergi memberitakan Injil di luar. Sampai ke Athena, sampai ke Asia, dan ada banyak tempat yang dia datangi. Papa Mama,
Menjadi orang Kristen adalah menjadi orang Kristen dengan identitas yang harus benar. Ada satu kisah yang sangat menarik Papa Mama dari anak-anak Skewa. Anak-anak Skewa. Saya kemarin baru saya tambahkan dalam slide ini. Kisah Para Rasul 19 ayat 14 berkata, mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal, Paulus aku kenal, tetapi kamu siapakah kamu? Dan orang-orang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka, menggagahi mereka semua dan mengalahkannya sehingga mereka lari dari rumah orang itu dan dengan telanjang dan luka-luka. Papa Mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, siapakah anak-anak Skewa ini? Mereka juga anak-anak imam. Hanya mereka menyimpang daripada Tuhan. Kita orang Kristen, Papa Mama. Kita lihat orang Yahudi masih banyak yang janji Allah itu bagi orang-orang Yahudi. Tetapi masih banyak mereka yang tidak mengenal Kristus. Siapakah yang menyalibkan Yesus? Bukankah orang Yahudi? Artinya ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita harus punya identitas yang jelas di dalam Tuhan. Roh jahat pun berkata bahwa Yesus aku kenal. Paulus aku kenal, tapi siapakah kamu? Kepada anak-anak Skewa ini. Papa Mama, ketika saya baca ini, saya bilang jangan sampai datang di hidup saya. Lalu bilang begini, Mariana Leba, siapakah kamu? Lalu saya dikoyak-koyakan dan keluar dengan luka-luka dan telanjang. Papa Mama, ini peringatan yang sangat luar biasa bagi kita. Siapakah kamu? Kita harus punya identitas yang jelas di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu ketika kita hidup setiap hari kita harus minta Tuhan, identitas Tuhan ada di dalam kita. Ketika kita terima Yesus tidak selesai sampai di situ. Setiap hari kita harus minta Tuhan untuk ada di hidup kita. Ibu Mary Kolimon berkata bahwa suami saya bukan seorang pendeta. Tetapi setiap jam 5 pagi kami harus wajib berdoa bersama. Baca firman Tuhan. Saya bersyukur sekali. Ada banyak hal yang dia lakukan. Mereka maju. Ada banyak hal yang mereka lakukan. Mereka peduli akan keluarga-keluarga. Lalu setelah itu kami jalan pagi. Minimal 4.000, 5.000 langkah dalam sehari. Bukan hanya roh. Tetapi juga fisik dipersiapkan dengan baik. Saya bersyukur. Saya diberkati oleh orang-orang yang luar biasa ini. Papa Mama, supaya kita dikenal oleh segala roh di dunia ini. Yesus kenal kita, roh ya jahat mengenal kita bahwa kita adalah orang-orang yang memiliki identitas jelas di dalam Tuhan. Supaya kita tidak digagahi oleh roh jahat itu dan kita kedapatan telanjang dan mempermalukan nama Tuhan. Hal yang berikut Papa Mama, serupa seperti Yesus, menderita seperti Yesus. Serupa seperti Yesus, menderita seperti Yesus. Ketika saya baca tentang kisah para rasul dan mengikuti Paulus, Paulus mengalami penderitaan yang luar biasa, Papa Mama. Paulus sangat menderita. Siapakah seorang Paulus? Dia seorang yang sangat belajar, dihormati. Seandainya dia tidak ikut Tuhan, maka dia bilangan para imam yang sangat dihormati. Dia bilangan dari para imam yang sangat dihormati sekali. Karena dia orang yang sangat luar biasa. Tetapi Tuhan melihat ada sesuatu. Sama seperti Paulus melihat ada sesuatu dalam mata orang lumpuh itu. Dan dia bisa disembuhkan. Tuhan melihat ada sesuatu dalam diri seorang Paulus. Seorang pembunuh Saulus itu. Tuhan melihat ada sesuatu dan Tuhan bilang orang ini sangat radikal. Dia akan menjadi sangat bermanfaat bagiku. Dan Tuhan menemukan dia. Tuhan menemukan dia. Saya dan saudara hari ini yang sudah ditemukan Tuhan. Yang ada di tempat ini hari ini. Mari kita menjadi orang-orang yang serupa seperti Yesus. Bukan hanya tentang segala berkatnya. Bahkan dalam penderitaan kita. Kalau kita belum menderita, kita belum bisa menjadi murid Kristus. Kalau kita menjadi pemimpin yang masih terus disanjung-sanjung, dipuji-puji, tidak pernah mengalami yang namanya disiksa dalam perasaan, dalam perkataan, kita belum lengkap. Bukan
belum jadi murid, tapi belum lengkap. Menjadi seperti Kristus artinya menjadi juga serupa dalam penderitaannya. Paulus, saya banyak tulis ayat Papa Mama. Kisah Para Rasul 20 ayat 19 Paulus berkata, dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak siapa? Orang Yahudi yang mau membunuh aku. Siapakah orang Yahudi? Orang yang sangat paham hukum Taurat. Saya pernah berkhotbah bahwa orang Yahudi bahkan ketika anak dalam rahim pun juga mereka sudah belajar matematika, belajar Taurat, belajar segala firman. Dalam meja makan mereka bicara, tetapi ketika tentang Yesus orang Yahudi yang membunuh Yesus. Paulus mengalami pencobaan juga dari orang Yahudi. Artinya Bapak Mama, bisa juga ketika kita mengiring Yesus, bahkan menjadi orang Kristen yang takut akan Tuhan, kita akan dibunuh oleh orang Kristen lainnya. Bisa seperti itu Bapak Mama. Ketika engkau hidup dalam jalan Tuhan, orang Kristen lainnya yang tidak berjumpa dengan Yesus secara pribadi akan membunuh engkau dalam segala aktivitas itu. Mari pastikan diri kita tidak menjadi bilangan orang Kristen yang membunuh orang Kristen yang lain. Kenapa? Karena itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Paulus, tetapi jika kita pun mengalami itu, ketahuilah bahwa engkau sedang menjadi serupa seperti Yesus. Kalau hidupmu masih tenang, masih aman, tidak dianggap sepele, bahkan mungkin tidak difitnah dan dihina, engkau belum lengkap menjadi orang Kristen. Bahkan ada satu kisah yang luar biasa. Yesus, ketika saya belajar juga dari awal, dari kitab Matius sampai proses pembunuhan Yesus, saya membaca orang-orang berkata, selamatkanlah Barabas dan enyahkanlah dia, salibkan dia. Dan itu terjadi untuk Paulus, Papa Mama. Ketika saya temukan juga dalam Kisah Para Rasul 21, kepala pasukan itu ketika mereka prajurit-prajurit mengawal Paulus, ketika sampai di tangga Paulus terpaksa didukung oleh para prajurit, dan karena berdesak-desaknya orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti dia sambil berteriak, enyahkanlah dia. Bayangkan seorang Paulus, Papa Mama. Pernahkah kita dikatakan, enyahlah dari hadapanku, hai engkau yang memberitakan firman Tuhan. Pernahkah kita alami itu? Saya pernah diusir dalam suatu pertemuan. Walaupun bukan kesalahan saya. Waktu itu dengan bangga hati saya mondor. Walau bukan saya yang salah, saya mondor. Duduk paling depan lalu diusir. Saya masih biasa waktu itu. Tapi karena saya orang melankolis, sudah 3-4 hari baru saya jengkel setengah mati. Kan waktu pertama saya tidak apa-apa. Saya bilang Tuhan luar biasa. Tapi setelah pikiran, saya tidak bikin salah. Ini bukan persoalan saya. Sudah duduk di muka lah. Kan bukan saya yang mau duduk di muka. Mereka yang tentukan duduk di muka. Lalu diusir geser ke belakang. Wih seberapa hari ini lalu. Saya marah. Segala hal. Muncul. Saya marah. Saya sampai bilang. Lu siapa ya berani begitu. Marah sekali. Tapi kemudian saya ingat Pak Sofian bilang. Perasaan itu. Hati nurani itu. Hanya menipu. Doakanlah dia. Oh. Setelah itu saya doakan dan saya mengucap syukur lagi. Rasanya tidak enak. Itu baru hanya disuruh pindah. Karena sesuatu yang menurut saya tidak salah itu. Tetapi dikatakan enyahlah engkau. Saya tidak tahu teman-teman yang ada dalam kelompok saya rasanya seperti apa. Tapi itu yang saya rasakan. Bapak Mama, tapi Paulus dikatakan enyahkanlah dia. Sesuatu yang luar biasa Bapak Mama, enyahkanlah dia. Tetapi ada lagi yang lain, Paulus menjawab. Ketika dia dikatakan ketika engkau berani kembali ke Yerusalem, engkau akan diikat dan disiksa di sana. Paulus bilang, mengapa engkau menangis dan dengan jalan demikian engkau menghancurkan hatiku. Bahkan kalaupun aku mati, aku akan tetap untuk Tuhan. Itu yang Paulus katakan. Bahkan ada lagi yang dikatakan telah nyata kepada kami bahwa orang ini satu yang luar biasa juga yang tadi. Kalau tadi dikatakan enyahlah engkau. Ini dikatakan Paulus seorang penyakit sampar Bapak Mama. Pernahkah Bapak Mama, hei penyakit sampar geser dari sini. Baru omong saya. Soalnya sopan santun, bawa omong sekasar mati kita sudah tersinggung toh. Kita sudah tersinggung. Bayangkan Paulus dibilang penyakit sampar.
Baca kalau sampai rumah Kisah Para Rasul 24 ayat 5. Dikatakan kepada bahwa orang ini adalah penyakit sampar. Seorang yang menimbulkan kekacauan. Kalau Papa Mama baca, bukan dia, orang lain. Tetapi karena dia memberitakan firman Tuhan, dia dihitamkan, dikambing hitamkan. Dihitamkan. Jangan kambingkan aku karena aku hitam. Jangan kambingkan aku karena aku hitam. Tapi Paulus dikambing hitamkan. Dikatakan penyakit sampar Bapak Mama. Pernah alami yang begitu? Menjadi serupa seperti Yesus. Artinya kita akan mengalami penghinaan demi penghinaan. Tetapi ketahuilah bahwa Bapa kita di surga, Tuhan Yesus Kristus, ketika Paulus mengalami ini, Tuhan memberi penghormatan kepada Paulus. Maukah kita dihormati oleh Bapa kita? Mau Bapak Mama? Kalau mau, selamat untuk menderita dalam minggu ini. Jadi kalau mulai ada penderitaan, ingatlah dalam penderitaanmu Bapamu yang di surga sedang memberi penghormatan kepada engkau. Menjadi seperti Yesus, berani bicara terus terang. Papa Mama, menjadi pengikut Kristus, anak Tuhan. Kita bilang begini, kalau jadi anak Tuhan harus yang baik-baik toh. Mari kita lihat sebut kesaksian tentang seorang Paulus. Paulus berselisih tajam dengan seorang Barnabas. Gara-gara seorang Markus. Ketika mereka akan melayani, kembali melihat saudara-saudara yang sudah diinjili di luar dari Yerusalem. Lalu Paulus membawa Markus yang adalah Yohanes. Markus tidak mau. Itu di Kisah Para Rasul 13 ayat 13 kalau tidak salah. Dia tidak mau. Dia memilih kembali ke Yerusalem. Dan terjadilah perselisihan yang sangat tajam. Paulus, saya tahu ketika saya baca di dalam buku Temperamen dan Karunia Rohani, Tim Lahaye, Paulus diperkirakan seorang kolerik. Papa Mama mau tahu kalau seorang kolerik, dia sangat jago untuk berdebat. Tajam dan keras. Mereka orang-orang yang cerdas sekali. Lalu mereka berselisih sangat tajam Papa Mama. Kita suka bilang menjadi orang Kristen, jangan bertengkar toh. Kita masih ingat bila orang Kristen tidak boleh berkata kasar. Paulus dan Barnabas berselisih sangat tajam sampai mereka berpisah. Paulus bawa Silas, Barnabas bawa Yohanes yang adalah kemenakannya sendiri. Artinya kita bisa berselisih asalkan perselisihan kita sesuatu yang esensial. Bukan sesuatu yang mengada-ngada. Paulus, dia tidak suka ketika Yohanes mengundurkan diri dan kembali kepada Yerusalem. Mungkin dalam pikiran Paulus, engkau tidak mengasihi bangsa-bangsa lain di luar sini. Tetapi Barnabas bilang, dia seorang yang baik hati. Karena kemenakannya dia kenal. Seorang yang tulus hati, yang lembut hati. Mari kita bawa dia. Mungkin suatu hari dia akan bermanfaat. Tetapi perselisihan itu membuat mereka pecah. Apakah mereka berhenti sampai situ? Apakah ada banyak A, B, C, dan D? Tidak diceritakan. Mereka berselisih, tapi mereka tetap sebagai orang dewasa dalam Tuhan melanjutkan pelayanan mereka. Ini poin penting Bapak Mama. Kita boleh berselisih karena tidak segala hal harus cocok. Bahkan dalam pernikahan pun juga. Tidak ada pernikahan yang cocok, kata Mama Serain. Dalam pernikahan sedikit cocok, banyak cekcok. Betul. Saya mau bilang jujur, sedikit cocok. Iya saya Fam Leba, orang Sabu, ini Fam Detan, orang Rote. Saya besar di Kupang, ini besar di Soe. Dengan gaya pendidikan beda-beda, akan banyak cekcok. Kalau kita mau jujur, tapi kalau tidak mau jujur, semuanya biasa-biasa saja. Satu pemicu Bapak Mama akan muncul yang namanya perceraian. Ada banyak artis yang aman-aman, yang luar biasa. Tiba-tiba bercerai toh. Saya pun pendeta waktu saya pranikah dia bilang kalau bisa bertengkar, bertengkarlah. Tidak apa-apa, bertengkarlah untuk menyelesaikan masalah. Jangan takut untuk bertengkar. Karena ketika kita orang Kristen bertengkar, kita punya Bapa di surga, punya Tuhan Yesus yang akan mengaruniakan kepada kita roh yang penuh damai sejahtera untuk menyelesaikan pertengkaran itu. Jangan lari juga dari pertengkaran. Saya suka kalau salah saya tegur salah. Papa Mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Paulus seorang yang sangat berterus terang. Nanti kita lihat hasilnya. Ada lagi di kitab Galatia, Paulus bertentangan dengan Petrus. Dikatakan bahwa
Petrus ketika dia berkata kalian harus disunat orang Yahudi. Tapi ketika dia ada di satu tempat, dia duduk dengan orang Yunani yang tidak bersunat. Lalu makan bersama-sama dengan mereka, duduk sama-sama. Lalu ketika Paulus datang bilang, kamu berlaku munafik. Bagaimana engkau bisa menjadi berkat bagi orang Yahudi? Engkau tuntut orang lain, tapi engkau sendiri duduk dengan mereka. Lalu Petrus, Kefas itu keluar, bahkan Barnabas juga bergeser, mengundurkan diri. Dan beberapa orang terlibat dalam kemunafikan itu. Paulus menegur dengan sangat keras, Papa Mama. Siapakah Barnabas? Barnabas itu adalah seorang aslinya Yohanes dari Asia Kecil. Barnabas adalah orang yang sangat baik hati dan dipenuhi Roh Kudus. Barnabas adalah orang pertama yang menerima Paulus setelah dia bertobat. Semua murid menolak Paulus. Tapi Barnabas itu, bahkan Barnabas adalah mentor dari seorang Paulus. Tetapi Barnabas adalah salah satu pemimpin gereja yang penuh Roh Kudus, bahkan mentor Paulus. Tetapi Paulus, dia berani berkata bahwa dia berselisih dengan Barnabas. Dia berani tegur Barnabas bahwa engkau bahkan terseret dengan, dia berani bicara terang-terang bahwa bahkan engkau terseret dalam kemunafikan dari orang-orang ini. Seorang Paulus berani bicara terus terang. Jadi jangan terlalu ilfil dengan orang yang berani berterus terang. Karena kita butuh orang seperti itu. Sama seperti kita butuh orang-orang yang tenang, penuh damai. Kita butuh orang-orang yang lembut. Kita butuh orang-orang yang berani berterus terang. Karena itu menjadi lengkap ketika kita hidup dalam satu komunitas. Kenapa? Hanya Paulus yang berani tegur. Bahkan Petrus, bahkan Barnabas orang yang luar biasa. Mereka terseret dalam kemunafikan itu. Mari tidak menjadi orang yang munafik. Ketika ada orang yang menegur kita dengan terus terang, kita harus menerima itu. Mungkin Tuhan yang menyuruh dia untuk melakukan supaya kita tidak tenggelam lebih jauh dalam segala kesalahan kita. Papa Mama yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus, dia bicara dengan terus terang, dengan luar biasa. Tetapi di akhir cerita dari seorang Paulus, bahkan Paulus yang tadinya menolak seorang Markus, di kemudian hari Markus menjadi seorang yang sangat bermanfaat bagi seorang Paulus. Markus menyadari bahwa dia tidak bisa egois, hanya mementingkan kaum sukunya. Tetapi firman Tuhan harus diberitakan jauh sampai kepada bangsa-bangsa. Kita harus bersyukur karena Paulus yang turun sampai Asia. Hari ini kita ada di hadapan Tuhan. Hari ini kita ada karena ketidakegoisan seorang Paulus. Karena kerelaan hatinya untuk didera, disiksa masih banyak penderitaan. Bahkan dia diadili oleh negara Roma yang adalah warga negara Rom sendiri. Diadili banyak yang Paulus alami Bapak Mama. Kesakitan luar biasa, disalah mengerti. Seorang Paulus yang bekerja keras, membuat tenda untuk menghidupi dirinya sendiri. Dia tidak menjadi rasul, menjadi pemimpin yang duduk-duduk ongkang kaki. Lalu orang lain datang untuk memberkati dia. Tidak. Dia bekerja dengan luar biasa. Artinya tanggung jawab bagi saya dan saudara. Kita tidak bisa duduk diam-diam. Lalu kita berpikir setiap orang akan bertemu dengan Yesus. Kita harus bekerja untuk membawa firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Bapak Gembala bilang baca firman Tuhan. Saya tahu dalam membaca firman Tuhan, Tuhan bicara secara pribadi bagi saya. Setelah membaca firman Tuhan, Tuhan sendiri berkhotbah bagi saya. Dan itu melebihi khotbah siapapun dari YouTube manapun juga. Yesus berkhotbah bagi saya ketika saya bicara, baca firman Tuhan. Ketika saya berdoa, Tuhan bicara secara langsung kepada saya. Lewat firman-Nya, lewat hati nurani saya. Mari nikmati perjumpaan dengan Tuhan dalam setiap pembacaan firman Tuhan. Kalau kita bisa lihat smartphone kita, baca novel kah, main game kah, scroll TikTok kah, scroll Facebook berjam-jam. Kalau kita baca firman Tuhan, Tuhan kita yang hebat bicara bagi kita. Dan itu luar biasa. Anak-anak muda, bicaralah kepada Tuhan. Tuhan akan bicara dengan engkau. Paulus bilang tidak ada yang mudah di hadapan Tuhan. Setiap orang bertumbuh dalam porsinya masing-masing. Suatu hari kalian akan pergi ke Kupang. Kupang bukan tempat yang mudah untuk kalian. Tetapi jika kalian bersama Tuhan, Tuhan akan menjaga setiap langkah kalian. Pulanglah anak-anak yang akan kuliah dengan membawa hasil kepada orang tuamu. Mereka akan bangga dengan kalian. Ingat,
Semester 1, IPK berapa anak-anak? 4 4 oh. Dia boleh miring sampai 3,8. Selain itu jangan. Harus 4. Beta percaya bahwa kalian bisa. Kemudian yang terakhir yang luar biasa. Kalau kita memiliki Yesus Kristus Tuhan. Tuhan selalu punya cara dalam kehidupan kita. Ketika ini cerita Paulus, dia juga punya kemenakan. Ketika kemenakannya mendengar ada persengkokolan antara orang Yahudi, ada 40 orang. Meminta supaya Paulus dihadapkan kepada imam besar, datang. Saya baca. Akan tetapi kemenakan Paulus anak saudaranya perempuan mendengar tentang penghadangan itu. Ia datang ke markas, setelah diizinkan masuk, ia memberitahukannya kepada Paulus. Jawabnya, orang-orang Yahudi telah bersepakat untuk meminta kepadamu supaya mereka besok engkau menghadapkan Paulus kepada mahkamah agama seolah-olah mahkamah itu mau memperoleh keterangan lebih teliti daripadanya. Akan tetapi janganlah engkau mendengarkan mereka sebab lebih daripada 40 orang mereka telah siap untuk menghadang dia. Mereka telah bersumpah dengan mengutuk diri tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh Paulus. Sekarang mereka telah siap sedia dan hanya menantikan keputusanmu. Papa Mama, seorang Paulus direncanakan oleh 40. Pernahkah kita mengalami ketika kita melakukan hal yang baik, hal yang benar, lalu orang bersekongkol untuk menghadang dan menjatuhkan kita? Pernahkah alami Papa Mama seperti itu? Ini yang Paulus alami. Tetapi Tuhan bicara bagi kemenakannya. Mengingatkan dia untuk pergi dan beritahu para prajurit itu. Papa Mama selalu punya cara dan yang paling luar biasa. Kalau tadi 40 orang yang akan menghadang seorang Paulus dan satu kemenakan yang membocorkan itu, yang memberitahu. Tetapi dengarlah di sini, Kisah Para Rasul 23 berkata, kemudian kepala pasukan memanggil 2 perwira dan berkata, siapkan 200 prajurit. 200 prajurit untuk berangkat ke Kaisarea beserta 70 orang berkuda dan 200 yang bersenjata lembing. Kira-kira pada jam 9 malam itu sediakan juga beberapa keledai tunggang untuk Paulus dan bawalah dia dengan selamat kepada wali negeri Felix. Silakan slide berikut. Boleh tunjukkan slide berikut. Kembali, maaf. Ya, yang ini. Papa Mama 40 orang akan menghadang Paulus oleh satu kemenakan. Dan lihat hampir 500 orang. Pasukan, prajurit, bahkan pasukan lembing. Bahkan keledai untuk ditunggangi oleh seorang Paulus, Papa Mama. Seorang pembunuh yang diubahkan oleh Tuhan, yang menderita, yang berani memberi dirinya untuk pelayanan, yang tidak mementingkan dirinya sendiri. Ketika dia mengalami penghadangan, rencana untuk dibunuh, Tuhan Yesus Kristus menyiapkan lebih dari 500 prajurit untuk menyelamatkan seorang Paulus. Ketika kita mengalami persoalan, masalah, keuangan kah, sakit penyakit kah, atau apapun juga itu. Jika Paulus 500 prajurit, Bapa kita di surga, bahkan ada 1000 bahkan beribu malaikat menyertai kita. Asalkan kita hidup di dalam Tuhan kita. Jangan membiarkan Tuhan yang sudah bangkit itu tidur di dalam buritan kapal kita. Dan tidak mengizinkan dia untuk melakukan mujizatnya. Tetapi biarkan Tuhan yang hebat itu melakukan perkara-perkara yang ajaib dalam hidup kita. Kalau kita mengalami penghadangan hari ini, kalau Paulus 500 prajurit yang luar biasa, Tuhan juga akan menyediakan bagi kita yang lebih daripada itu. Amin untuk firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari menolong saya untuk menaikkan pujian bagi kita. Kita naikkan pujian Yesus Kristus Tuhan.
Dan mari kita menaruh dalam iman kita bahwa Yesus Kristus Tuhan yang telah mati bagi kita, akan menolong kita, akan menarik kita, akan mengerjakan bagi kita hal-hal yang luar biasa. Apa yang tidak pernah kita pikirkan itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan mengizinkan kita untuk tidak menjadi egois dalam diri kita, berhenti dengan mementingkan diri kita sendiri. Pergilah kepada orang-orang yang sedang membutuhkan uluran tangan kita, untuk mendoakan kita, untuk menolong kita, supaya orang-orang lain bermanfaat bagi kita. Ada banyak orang di luar yang perlu kita hari ini. Siapa yang akan pergi jika bukan saya dan saudara? Kupandang kemuliaan-Mu.